Duka dan kesedihan tengah menyelimuti Najwa Shihab. Sang suami tercinta, Ibrahim Syarif bin Hussein Ibrahim Assegaf, meninggal dunia di Rumah Sakit PON, Jakarta Timur, kemarin 20 Mei 2025. Kepergian suami Najwa Shihab tidak hanya menghadirkan duka begitu mendalam, tapi juga mengejutkan banyak pihak. Sejumlah selebriti seperti Baim Wong, Adi MS, Arman Maulana, Marcella Zalianti, Bella Fauzi, pasangan Adli Fairuz dan Angbin Rishi, hingga Deddy Corbuzier pun turut melayat. Tak hanya rekan artis, hadir pula tokoh nasional seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala, mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok, serta Anies Baswedan. Lantas, seperti apakah empati mereka terhadap Najwa Shihab dalam menghadapi duka ini? Bagaimanakah kesan mereka ketika melihat ketegaran seorang Najwa kehilangan belahan jiwanya? Dan apa pula kenangan mereka terhadap sosok almarhum semasa hidup? Serta apa yang membuat banyak publik figur pun begitu mengagumi keluarga Najwa Shihab? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar duka datang dari keluarga Najwa Shihab. Sang suami tercinta, Ibrahim Syarif bin Hussein Ibrahim Assegaf, meninggal dunia pada Selasa, 20 Mei 2025, pukul 14.29 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit PON, Jakarta Timur. Jenazah almarhum kemudian disemayamkan di rumah duka keluarga di kawasan Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejak kemarin, rumah duka pun dipenuhi pelayat, mulai dari tetangga, pejabat, sahabat, kolega, hingga rekan-rekan selebriti yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa. Salah satu yang hadir adalah Baim Wong. Ia pun mengaku sudah dekat dengan keluarga Najwa sejak kecil karena ayahnya, Johnny Wong, bersahabat dengan orang tua Najwa. Baim mengaku sangat terkejut ketika mendengar kabar duka ini. Baginya, suami Najwa Shihab yang kebetulan memiliki nama yang sama dengannya adalah sosok yang sangat baik dan banyak memberinya pelajaran hidup. Iya, dengar beritanya kaget. Cuman ya doain aja lah, kita cuma bisa doain sih ya. Iya ketemu, emang kita kan dari dulu emang dekat keluarganya ya, sama papa juga. Jadi kalau tadi lebih ke kaget sih dengar beritanya, oh dekat banget. Saya lebih ke papa saya sama Pak Quraisy. Zamannya Pak Quraisy jadi Menteri Agama dulu, nah itu deket banget. Akhirnya kenal lah, kan Ana belum seperti sekarang. Ada Caca, ada Hala, ada Ahmad, kita kenal semua, saling kenal. Jadi dari kecil. Ya kan anak gini ya kita nggak ada yang tahu, hebat, yang akhirnya juga sama lah namanya ya, Baim juga. Jadi almarhum juga namanya Baim, waktu itu pernah disengin juga, namanya sama nih katanya. Saya ingat banget. Jadi ya saya di sini wakilin keluarga juga. Nah, papa udah nggak ada. Tadi saya mau ketemu sama Pak Quraisy mungkin istirahat. Tapi ketemu sama semua. Saya lebih ke concern sama bagaimana dia keadaannya sekarang. Karena kan dadakan ya. Nah, tadi nanya itu, Pak Quraisy gimana, Abi gimana. Takut, kaget karena kan udah berumur juga ya. Itu sih lebih ke situ, tapi lagi istirahat tadi. Mungkin saya besok atau enggak kapan nanti kesini lagi. Ya pasti ke orang baik mah, pasti baik doain.
Tadi ngelihat semua orang datang aja, bunganya banyak banget. Doa-doanya mudah-mudahan banyak. Kelihatan kok, maksudnya semua keluarganya juga dia punya koneksi berbeda ya. Buktinya rumahnya juga sebelah-sebelahan, semuanya depan, seberang, sebelah. Dan gak ada pagar juga, jadi tiap hari ketemu. Beda. Mereka punya keluarga, beda. Banyak belajar juga dari mereka. Dia tahu kok cara melihat kita, cara dia melihat kita, cara kita melihat dia sudah beda. Istilahnya kita itu ada satu koneksi yang dekat sekali keluarganya. Jadi penyampaian dari cara matanya kita kan nggak bisa terlalu ini ya, karena baik tamu juga. Tapi lumayan tadi lama, sabar. Kita nggak bisa ngomong apa-apa, mau gimana? Susah, karena kita nggak tahu rasanya dia seperti apa. Cuma bisa doain, sabar. Mungkin setelah ini sudah agak tenang. Yang paling kasihan juga sebenarnya adiknya, anaknya. Ya itu anak tunggal ya. Kita hampir tahu semua kok. Waktu dulunya gimana pas mau punya anak lagi gak berhasil. Kasihan ya. Maksudnya, ya kita doain aja. Musisi Arman Maulana kemarin juga terlihat hadir ke rumah duka. Kehadirannya sebagai bentuk empati kepada Najwa Shihab yang telah dikenalnya cukup lama. Ia pun juga mengenal almarhum karena anak mereka pun bersekolah di tempat yang sama, bahkan berada di satu kelas di kawasan Jakarta Selatan. Karena itulah, setiap kali menjemput anak pulang sekolah, Arman pun kerap bertemu almarhum di lingkungan sekolah. Sepengetahuannya, almarhum merupakan sosok yang begitu aktif berolahraga. Namun, Arman mengaku tidak mengetahui bahwa suami Najwa Shihab ternyata mengidap penyakit. Kaget ya tadi jam berapa ya, jam siang kalau nggak salah, siang sore gitu, sore itu mendengar itu pun dari grup WhatsApp saya kan banyak gitu kan, ternyata semuanya barengan gitu, ada broadcast WhatsApp, saya lihat waduh suaminya Nana gitu kan, wah terakhir ketemu almarhum tuh waktu dia sama Nana, karena gini, selain Nana itu kenal dengan saya di dunia kita gitu ya, entertain, itu kebetulan anaknya Nana, Izat, itu kan sekelas sama anak saya dulu SMP-nya. Jadi emang dibilang deket, ya deket, tapi dibilang deket banget juga enggak gitu. Jadi maksudnya ketemunya di dunia showbiz ataupun enggak gitu. Waktu dulu kalau misalnya orang tua kumpul di sekolah gitu ya selalu ketemu gitu dengan almarhum dan Nana gitu. Saya kira kita doakan aja semoga yang terjadi saat ini almarhum, yang paling penting adalah kita berdoa husnul khotimah itu, dan Nana juga tabah, Izat juga anaknya tabah juga. Marcella Zalianti dan juga Adi MS kemarin juga terlihat melayat ke rumah duka. Mereka pun menyampaikan bela sungkawa kepada Najwa Shihab. Mereka juga berharap Najwa pun diberikan ketabahan dan kekuatan. Adi MS bahkan mengaku salut ketika melihat ketegaran dan kesabaran Najwa Shihab menghadapi dalamnya duka atas kepergian sang suami tercinta untuk selamanya. Saya secara pribadi dan keluarga saya, adik-adik saya, ibu saya, yang pasti menyampaikan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah tadi sudah dapat menyampaikan langsung bela sungkawa ke Mbak Nana. Kita berdoa semoga suami tercinta almarhum husnul khotimah dan Mbak Nana serta keluarga, anak terutama yang ditinggalkan benar-benar diberikan ketabahan, keikhlasan, kesabaran, dan mudah-mudahan semuanya kuat menghadapi kehilangan yang tentu pasti kehilangan yang mendadak seperti ini pasti juga menyakitkan dan sangat menyedihkan, tapi insya Allah kita mendoakan untuk Kanana terutama kuat dan tabah husnul khotimah. Salut pada kekuatan Mbak Nana yang kelihatan demikian tabah menghadapi ini. Saya yakin tidak berat, tidak ringan, apalagi menghadapi harus melayani begitu banyaknya simpatisan orang yang ingin menyatakan duka cita, tapi Nana tetap steady, luar biasa. Tentunya kita semua berharap dan berdoa agar husnul khotimah almarhum diberikan tempat yang terbaik di
di sisi Allah sesuai dengan amal ibadahnya. Bella Fauzi yang juga pembawa berita mengaku sejak lama mengagumi keluarga Najwa Shihab. Ia pun sangat terkejut saat mendengar kabar meninggalnya suami Najwa. Karena pernah mengalami kehilangan serupa, Bella pun memahami betul apa yang dirasakan oleh Najwa Shihab. Menurutnya, yang bisa dilakukan hanyalah mendoakan dan juga mendukung Najwa dengan cara apapun. Karena itu yang paling dibutuhkan keluarga yang sedang berduka. Dari pengamatannya saat bertemu Najwa di rumah duka, Najwa pun tampak begitu kuat dan juga tegar. Mengenai penyebab meninggalnya Ibrahim, Bella menyebutkan ada riwayat sakit dan bahkan sempat menjalani operasi sebelumnya. Bella juga mengagumi keluarga Najwa yang sangat inspiratif. Mereka semua aktif dan berkarya di bidang masing-masing, memberikan manfaat bagi banyak orang. Selain itu, Najwa dan saudara-saudaranya terlihat sangat kompak dalam kondisi apapun. Karena itulah, Bella pun sejak lama menjadikan keluarga Najwa sebagai salah satu panutannya. Kita semua tuh ya salah satu pengagum keluarganya Mbak Nana yang luar biasa ya. Dan tadi siang ke sore ya aku sama seperti teman-teman gitu baru tahu berita suami Mbak Nana meninggal tuh dari sosmed gitu. Nah kebetulan Bella lagi meeting juga di daerah dekat-dekat sini. Terus ya udah aku langsung bilang sama adik aku kayaknya aku hari ini aja deh gitu, karena ya mumpung lagi di luar juga kan bisa menyambangi mumpung jarak dekat gitu. Nah adikku mungkin besok baru kesini, mungkin sebelum pemakaman akan disempatkan untuk melayat ya ke rumahnya keluarga Mbak Nana gitu. Pasti ya shocking gitu, apalagi aku pernah berada di posisi yang seperti Mbak Nana rasakan, so I know what she feels right now gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya selain ya pasti ya mengirimkan doa gitu ya, ngirim dukungan lah, support dalam bentuk apapun gitu, karena kan itu yang paling dibutuhkan oleh keluarga yang sedang berduka kan. Kalau aku kebetulan kan mungkin nggak terlalu update soal itu ya, tapi pas aku tanya-tanya emang ada di berita juga kan, jadi ternyata memang sudah ada riwayat sakit, terus udah sempat dioperasi ya kalau nggak salah ya gitu ya sebelum meninggal gitu. Jadi ya aku taunya cuma sekedar dari berita aja sih. Kalau misalnya lagi ketemu waktu itu udah lama juga ketemu sama Bu Ella juga ya nggak nanya tentang keluarga yang sakit gitu, karena aku selalu ngelihat keluarganya Mbak Nana dan Bu Ella tuh inspiratif dan sangat-sangat mereka tuh semua aktif gitu dengan bidangnya masing-masing, tapi sama-sama berkarya dan bermanfaat buat banyak orang gitu. Makanya salah satu keluarga yang patut dijadikan panutan adalah keluarganya Abi Quraisyab dan juga anak-anaknya sih yang Masya Allah banget ya, Bu Ella, Mbak Nana, dan pasti suami-suami juga hebat-hebat banget gitu. Semoga keluarganya diberi kekuatannya. Ini ya pasti dia berusaha. Aku yakin pasti kalau Mbak Nana wanita kuat ya, dia pasti berusaha kuat. Cuma mungkin untuk suasana duka seperti ini tuh setiap orang tuh butuh waktunya sendiri untuk berduka, dan mungkin yang Mbak Nana dan keluarganya lagi proses untuk mengolah rasa duka itu. Ya pasti berat banget ya. Semoga Mbak Nana dan keluarga diberi kekuatan, dan semoga almarhum Husnul Khotimah diberikan tempat peristirahatan yang terbaik. Amin. Najwa Shihab terlihat tegar dan tabah menghadapi duka meninggalnya suami tercinta. Sementara itu, seperti apa pula ucapan duka cita dari para sahabat selebriti atas kepergian selamanya suami dari Najwa Shihab. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pasangan selebriti Adly Fairuz dan Angbin Rishi kemarin terlihat menyambangi rumah duka keluarga Najwa Shihab di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan.
Selain mengenal sosok Najwa Shihab dan juga almarhum secara pribadi, pasangan ini pun merupakan tetangga dekat keluarga tersebut. Menurut mereka, almarhum pun dikenal sebagai pribadi yang begitu baik oleh para tetangga di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, kepergian suami dari jurnalis kondang itu pun sangat mengejutkan bagi Adly dan juga Ang Bin. Karena selama ini mereka pun tidak pernah mendengar kabar almarhum tengah menderita sakit. Berikut ini ungkapan bela sungkawa yang disampaikan Adly Fairuz. Kebetulan kami tetangga Mbak Nana. Iya, kebetulan kan tetangga di sini. Jadi dan selain kenal kita juga tetangga. Makanya tadi langsung pas datang, lagi rame. Langsung datang sama istri, tadi sama papa juga untuk menyampaikan duka cita kepada Mbak Nana. Itu udah sempat ketemu Mbak Nana sebentar. Karena rame banget kan ya, jadi biar teman-teman yang lain juga alhamdulillah masih banyak yang antri begitu luar biasanya pokoknya yang datang pada hari ini ya Bu ya. Kalau almarhum sih sebenarnya nggak terlalu dekat. Kenalnya cuma gara-gara tempat cukur rambutnya sama karena deket-deket sini juga. gitu. Terus ya memang orang-orang sekitar sini udah tahu siapa abang orangnya baik. Ya pokoknya orang baik lah. Buktinya yang datang aja luar biasa. Berarti semasa hidupnya juga luar biasa. Belum kita terkejut juga ya. Iya, soalnya nggak ada sakitnya, nggak ada beritanya gitu kan. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan secara internal. Tadi juga kita cuma dengar juga cuma sepintas ya kan, nggak mau terlalu banyak nanya juga kan, namanya juga lagi suasana begini kan gitu. Ya buat Mbak Nana dan keluarga kami mengucapkan turut duka cita, semoga diberikan ketabahan, kesabaran buat keluarga yang ditinggalkan, dan insya Allah abang bisa ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah SWT. Amin. Selain Adly Fairuz dan juga istrinya, Deddy Corbuzier juga hadir di rumah duka Najwa Shihab di Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan. Deddy mengaku pernah bertemu dengan suami Najwa Shihab saat syuting sebuah program TV. Ia pun menyebut almarhum meninggal akibat pecahnya pembuluh darah karena riwayat penyakit stroke, autoimun dan juga diabetes. Padahal almarhum pun sempat berencana untuk mendaki gunung lagi. Deddy pun menyampaikan bela sungkawanya yang mendalam untuk Najwa Shihab dan juga keluarganya. Gak bisa ngomong lah, masih muda banget. Saya cuma bandananya bilang ya waktu itu ingat gak waktu pertama kali beliau datang di Hitam Putih. Sudah gitu kan nggak kemana-mana lagi. Jadi saya pertama kali ketemu beliau ya nggak bisa ngomong apa, tapi buat nananya tegar lah. Beliau sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Kan baru mendadak, terus katanya ada stroke, pecah pembuluh darahnya. Ada rencana mau mendaki gunung, tapi saya nggak tahu saya salah apa enggak, tapi kalau infonya dari atas dia ada autoimun atau diabetes tipe 1 gitu. Jadi pembuluh darahnya. Bagaimana kondisi Mbak Nana sendiri, Mas? Tadi saya ketemu bandananya langsung ngobrol sama saya, ya yang tadi itu kan masih ingat kan pertama kali ketemunya gitu. Dia juga lagi nangis juga soalnya. Jadi saya cuma bilang ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, yang penting tegar terus. Ya kita doain aja ya. Makasih Mas. Ucapan duka cita mengalir dari para sahabat selebriti atas meninggalnya suami Najwa Shihab. Lantas, seperti apa pula ucapan duka cita dari para kolega Najwa Shihab atas kepergian suami tercintanya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Duka mendalam
yang dirasakan Najwa Shihab atas wafatnya sang suami juga dirasakan para kolega dan juga tokoh publik yang datang melayat ke rumah duka hingga tadi malam. Di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Yusuf Kala, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan juga Anies Baswedan. Zulkifli Hasan mengaku sangat terkejut karena selama ini melihat almarhum dalam kondisi yang sehat. Ia pun menyampaikan bela sungkawa mendalam untuk Najwa dan juga keluarganya. Saya baca berita ya, sama teman-teman ada Intan, ada Lula di kantor, baca berita, ya kita kaget gitu. Tahunya kan sehat, walafiat beliaunya. Ya, tapi itulah ya, ajal Allah yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan di mana. Sungguh kami sama saya pribadi, keluarga, juga sebagai Menko turut duka cita mendalam ya. Allazina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi kami sungguh turut duka cita mendalam dan doa kita semoga beliau diterima di sisinya, dilapangkan alam kuburnya, alam barzahnya, dan surga terbaik. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Anies Baswedan turut merasa kehilangan atas sosok almarhum yang dikenal sehat, cerdas, dan juga menyenangkan. Ia pun juga menyampaikan doa dan dukungannya kepada keluarga. Tabah, kuat. Jadi insya Allah keluarga itu akan tabah. Terakhir jumpa pada saat acara ulang tahun pernikahan Pak Kures 2 bulan yang lalu. Itulah perjumpaan terakhir. Tapi masih sehat ya? Oh iya, masih sehat. Gak sempet cerita Masih sakit sehat? ya? Oh, enggak, sehat. Masih sehat juga. Dia itu naik gunung sampai puncak Everest. Kapan ya? Saya nggak ingat Pak. Tapi orangnya sangat atletis, sangat sehat. Allah punya rencana lain. Yusuf Kala juga menyebut banyak yang bersimpati dan merasa berduka atas kepergian almarhum. Sementara Ahok mengaku hanya beberapa kali bertemu, namun tetap menyampaikan bela sungkawanya yang begitu tulus. Nah, banyak orang yang bersimpati, menyampaikan duka cita. Ya. Saya. Ya. Semoga arwah almarhum diterima sisi Allah. Itu tadi sampaikan kepada keluarga, terus berduka cita, bela sungkawa kepada anak. Itu sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.